Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita pertemuan keempat ya. Empat. Mama, empat itu apa? Ibu akan share dulu materinya ya. Materinya Ibu share ya. Bentar Ibu. Ibu akan absen dulu ya. Nurul Fauzia. Iya. Aldi Setiawan. Oke. Wendy. Keperluan katanya Bu. Oh, Wendy nggak ada ya. Iya.
Tegar, Hadir, Bu. Tegar ada ya. Oke. Giesta, Hadir, Bu. oke. Terus siapa lagi ya? Udah ya, udah semua ya? Udah, Bu. Oke. Ibu akan share materi hari ini. Hari ini kita belajar tentang peta Karnav. Udah kelihatan? Udah, Bu. Oke. Jadi peta Karnav itu adalah penyederhanaan persamaan dari berbagai macam ini rangkaian logika ya. Oke, ini Karnav map atau biasa disebut dengan key map adalah salah satu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan ya. Key map terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang dihitung ya. Contohnya seperti di samping ini peta Karnavnya ya. Oke, lanjut dulu. Jenis-jenis peta Karnav itu ada peta Karnav 2 input, peta Karnav 3 input, dan peta Karnav 4 input ya. Peta Karnav 2 input itu berarti variabelnya 2, berarti n pangkat variabel, berarti 2 pangkat 2 yaitu 4 ya. 2 pangkat variabel ya, berarti 2 pangkat 2, 4. Kalau peta Karnav 3 input, berarti 2 pangkat 3, berarti hasilnya 8, berarti kotaknya itu ada 8. Dan kalau peta Karnav 4 input, yaitu variabelnya 4 ya, berarti 2 pangkat 4, hasilnya 16, itu berarti kotaknya ada 16. Lanjut ya, ini key map 2 variabel atau peta Karnav 2 variabel ya. Nanti di setiap peta itu akan ada 0. 0 itu menggunakan aksen atau istilah lainnya bar. 1 itu tidak menggunakan aksen atau bukan bar ya. Terus menentukan jumlah kolom tabel yaitu dengan 2 pangkat variabel tadi seperti Ibu katakan ya. Jadi setiap variabel aksen bernilai 0. Terus ini contoh tabel kebenarannya ya. Jadi prinsipnya itu seperti ini. Jadi prinsipnya seperti ini. Ini peta Karnav 2 variabel. Ada model 1 dan ada model 2 ya. Sebelum ke model kita lihat dulu kotaknya. Kotaknya itu kan 00, 01, 10 dan 11. Kalau dia 00 berarti nilai 0 itu kan tadi ada barnya ya. Berarti A aksen atau A bar, B bar. Terus 01 itu berarti A aksen atau A bar dengan B karena itu 1 itu B ya. 10 berarti A dengan B bar. 11 berarti AB. Sebaliknya variabel tidak memiliki aksen bernilai 1 ya. Dia nggak ada aksennya atau nggak ada barnya, dia bernilai 1 ya. Key map ini terdiri dari 2 model yaitu ada AB dan BA. Kalau AB di sini 0 di posisi A, 0 di posisi B berarti A aksen, B aksen. 0 di posisi A, 1 di posisi B berarti A aksen B. 1 di posisi A, 0 di posisi B yaitu A, B aksen. 1 di posisi A, 1 di posisi B yaitu A, B. Terus model yang kedua itu ada BA. 0 di posisi A, 0 di posisi B sama ya kayak tadi berarti A aksen, B aksen.
Terus di sini ada 1 di posisi A, 0 di posisi B, berarti A, B aksen. Terus yang ketiga itu ada 0 di posisi A, 1 di posisi B, A aksen B. 1 di posisi A, 1 di posisi B itu ada AB, begitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini desain petanya, yaitu desain peta Karnaugh-nya, yaitu ini posisi A aksennya, karena dia bertepatan dengan 00. Terus B, baru itu A, dia bertepatan dengan 1. Terus B aksen, dia bertepatan dengan 00 sampai ke sudut. Dan setelah itu B, karena dia 1-1 ya. Terus lanjut ini kita. Terus ini cara mendapatkannya. Nah, misalnya di sini, tadi kan ada A aksen A. B aksen B ya. Nah, di sini posisi A 0, posisi B 0, berarti A aksen B aksen ya. Posisi A 0, posisi B 1, berarti A aksen B di kotak pertama ya. Nah, berarti ini secara horizontal kita jumlahkan. A aksen ditambah A aksen menjadi A aksen. Sedangkan B aksen ditambah B menjadi hilang ya. Melebur ya. Kayak 1 ditambah -1 jadi hilang kan. Terus yang kedua secara horizontal ini A 1 di posisi A, 0 di posisi B, berarti A B aksen. 1 di posisi A, 1 di posisi B, berarti AB. Kita jumlahkan A ditambah A menjadi A. B aksen ditambah B, dia melebur sehingga hilang, dia nggak ada lah. Sekarang secara vertikal. A aksen B aksen ditambah A B aksen, berarti yang hilang adalah A-nya. Hasilnya B aksen. Terus A aksen B ditambah AB, berarti yang melebur adalah A-nya. Hasilnya B. Terus begitu pun dengan yang kedua, ini kotak yang kedua ya. Tinggal dijumlah-jumlahkan ya. Sekarang kita ke contohnya. Nih ada contohnya. X aksen Y ditambah X aksen Y aksen X. X aksen Y ditambah X aksen Y aksen gitu ya. Nah, tabel ini sudah bersifat mutlak ya. Kalau dia cuma 2 variabel berarti 2 pangkat 2 hasilnya 4. Berarti 00, 11, 01, 01 ya. Kalau dia 3 variabel berarti hasilnya 8 ya. Berarti posisinya 0-nya 4 kali, 1-nya 4 kali. Setelah itu tabel yang kedua 0-nya 2 kali, 1-nya 2 kali. Begitupun dibolak-balik seterusnya. Terus yang ketiga 01, 01. Kalau dia variabelnya ada 4 berarti 2 pangkat 4 hasilnya 16. Tabel yang pertama dia 88, 80, 81. Yang kedua 40. 41, begitupun seterusnya. Yang ketiga 0-nya ada 2, yang keempat 0-nya ada 1, dibalik habis itu 1 ya. Begitu, ini tabelnya ya. Posisi 1 ketika ada persamaan berarti dia akan bernilai 1 ya. Di sini ada X-nya 0, ini Y 0. Kebetulan di persamaan itu X-nya itu 0, itu berarti X aksen. Y0 itu berarti Y aksen. Sehingga X aksen, Y aksen berarti ada nilainya ya. Karena dia termasuk di dalam persamaan. Sehingga hasilnya 1. Terus di sini ada X aksen Y. X aksen Y ini itu posisi X-nya 0, posisi Y-nya ada. Berarti 0, 1 atau nilainya 1. Setelah itu selainnya adalah 0 ya. Begitupun kalau dia sudah diletakkan di peta Karnaugh ya, tinggal letakkan posisi X-nya di mana, Y-nya di mana ya. Letakkan 01, 01 ya. Kalau dia udah 01 berarti X aksen, Y aksen. X aksen Y berarti letakkan satunya. Terus X, Y aksen. Harusnya ini kebalik di sini ya. X aksen, Y aksen ya di atasnya. Berarti X, Y gitu ya. Setelah itu baru X-nya diletakkan 01, 01, posisinya 1 di atas semua. Karena 1 itu persamaannya bertepatan dengan persamaan peta Karnaugh yang ada di sebelah kiri ya, sudut kiri ya. Oke, kita lanjut. Ini contoh lainnya.
tetap harus dijabarkan dulu ya posisi A sama B-nya ya. Kalau dia 0, 0 berarti kayak yang pertama ini kan dia persamaannya A, B aksen ditambah A aksen B. Berarti kalian tentukan peta karnafnya di mana. Posisi satunya di mana. Berarti kalian bikin persamaannya dulu. Ini persamaannya A aksen B itu di posisi 1 ini. Terus yang kedua itu ada di sini 1 A aksen B. Yang kedua ini A aksen B dengan AB aksen ya. Oke. Begitupun dengan persamaan yang kedua. Persamaan kedua ini kan ada F AB ditambah A aksen B ditambah AB aksen. Nah, sehingga di sini ada penyederhanaan. Cara menyederhanakan itu adalah membentuk satu kotak secara vertikal atau secara horizontal yang ada nilai satunya ya. Nah, ini ada secara horizontal ada, secara vertikal ada. Sehingga dijumlahkan ya. Yang pertama ini misalnya ada di sini ada A aksen B. A aksen B ditambah dengan AB. A aksen B ditambah AB hasilnya A aksen B ditambah AB. Berarti hasilnya A aksen B ditambah AB. Berarti nggak ada hasilnya kosong ya. Berarti yang dilihat adalah fungsi horizontalnya. Memang materi ini kadang-kadang harus dipahami benar-benar biar lebih paham ya. Kalau sekali lihat kadang-kadang nggak terlalu paham ya. Contoh lain ya, kita bikin tabel kebenarannya yaitu buatlah tabel kebenaran A aksen B aksen ditambah AB. Nah, berarti tinggal kalian bikin tabel kebenarannya. 0-nya 2 kali, 1-nya 2 kali, terus 01, 01. Nah, posisi satunya di mana? Nah, posisi 1 yang pertama itu posisi yang 0 semua. Sehingga kalau 0 semua yaitu A aksen, B aksen. Yang kedua posisinya ada 1 semua, yaitu ada A dengan B. Gitu ya. Terus dipetakan di gambar peta di samping. Ya. Kalau peta di samping tinggal ditentukan dia itu menjadi apa. Yang kayak pertama itu posisi A0, posisi B0 berarti A aksen, B aksen. Nah, karena itu merupakan pertanyaannya atau hasil persamaannya, maka dia dibikin 1. Terus di sini ada yang keduanya ada AB ya, AB posisi 1 semua. Berarti diletakkan 1 di posisi AB. Ini juga contohnya. Di sini ada persamaan A aksen B aksen ditambah A aksen B. Sehingga jawabannya Y sama dengan A aksen ya. Karena B itu ibaratnya 1 ditambah dengan B aksen min 1. Jadi melebur ya, jadi 0 ya. Oke, di sini posisi AB-nya diletakkan. 1-nya diletakkan ketika ada persamaan. Nah, sehingga muncullah ketentuan-ketentuan seperti ini ya. Ketentuan pertama. 0 kotak terlingkupi atau 0 itu sama dengan low. Yang kedua, 1 kotak terlingkupi sama dengan 2 atau 2 variabel output. Terus 2 kotak terlingkupi sama dengan 1 variabel output. Terus 4 kotak terlingkupi sama dengan high. Melingkupinya harus posisi horizontal atau vertikal. Yang dilingkupi digit 1 dan jumlah digitnya. Sehingga 2 pangkat variabel ya. 1, 2, 4, dan 16. Kalau dia 1 kotak terlingkupi 2 variabel, contohnya ini ya. Y sama dengan AB ditambah A aksen, B aksen. Terus kalau 2 kotak terlingkupi dengan 1 variabel, berarti diambil secara horizontal dan vertikal dijumlahkan ya. Sehingga disederhanakan menjadi B aksen ditambah A ya.
Enaknya ketemu langsung sebenarnya ngerjain ini ya. Nah, ini ada Iya, Bu, soal nih. soalnya susah. Iya, soalnya kan ini nggak kebayang kan? Iya, belum punya bayangannya gimana ya, Bu? Oke, kalau begitu kita, Ibu juga harus nulis-nulis ini sebenarnya. Oh ini, nanti Ibu tulis, Ibu jelaskan dulu ya. Ini ada soal, carilah persamaan berikut ini ya. Nah, kalau begitu, kan ini kan ada soalnya ini kan. Kita lihat posisi Y-nya. Yang mempunyai nilai 1 ada siapa aja? Baris pertama kan? Baris kedua dan baris terakhir. Nah, persamaannya itu yang pertama, sebelum kita petakan ke peta Karnav, yaitu Y sama dengan A aksen, B aksen, ya kan? Karena itu ada satunya kan? Ditambah A aksen B. Karena di situ ada satunya. Yang ada nolnya diabaikan, posisi Y ini ya. Terus ditambahkan yang terakhir A, B gitu. Itu persamaan apa tuh namanya? Persamaannya. Setelah itu kita akan buatkan peta Karnavnya. Nah, cara membuat peta Karnavnya seperti apa? Aduh, Ibu nggak bisa sebenarnya, harus Ibu foto ini ya. Oke, Ibu akan kirimkan fotonya. Coba sebentar ya. Cara membuat peta Karnavnya. Nah, kalau membuat peta Karnavnya itu, gimana ya ini? Kita ambil dari sini aja ya. Sebentar Ibu petakan dulu. Tadi kan persamaannya itu ini ya. Mana sih? Ini persamaannya itu menjadi Y sama dengan A aksen B aksen ya kan? Ditambah A aksen B ditambah AB ya kan? Nah, kalian bikin peta Karnavnya. Nah, peta Karnavnya itu ya seperti ini jadinya nih. Sebentar, Ibu X, Y, bukan X, Y, AB aja. AB, bikin kotaknya. Sebentar, Ibu bikin. Ibu kasih contoh dulu ya. 01, 01. Nah, yang pertama itu kan dia kan A aksen, B aksen. Berarti di sini A aksen, B aksen. Terus yang kedua A aksen B. Berarti di sini A aksen B, ya kan? Yang ketiga di sini ada AB. Berarti posisi 0, ini nolnya di sini ya. Terus setelah itu ini kan X, Y aksen ya. A, B aksen. Tuh. Setelah itu dibikin lagi peta Karnavnya. Letakkan posisi satunya. Sisi satunya di sini ada A, di sini ada B, di sini 01, 01 sebentar ya. 1110. Ibu akan fotokan. Ibu juga kurang familiar nulis-nulis di PPT ya. Gimana cara nulis-nulisnya ya? Sebentar Ibu akan fotokan ke Nurul ya. Sebentar ya. Ini tadi posisi biar tambah paham. Map value nah 0, 1, 2, 3. Ini ada A, B, di sini Y. Kotaknya sebentar ya. Ini ada 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y yang pertama itu ke sini.
Y yang kedua ke sini. Y yang ketiga ke sini. Ibu akan kirimkan hasilnya ya. Semoga mudah dipahami ya. Coba Nurul share ke teman-temannya. Iya. Oke. Kira-kira dari hasil soal itu coba kalian pahami dulu kira-kira paham nggak jawabannya? Jadi kalau A aksen itu satu ya, Bu? Iya. Paham di situ ya jawabannya ya? Oke, alhamdulillah. Kita lanjut kalau gitu ya. Sekarang kita ke key map 3 variabel. Nah, kalau dia 3 variabel, berarti dia itu kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya kan 8 ya. Berarti pemetaannya itu di pertama itu 40, 41. Setelah 4 berarti 2. 22, 2, 20, 21, 20, 21. Begitu seterusnya ya. Baru setelah itu 01, 01, 01 ya. Posisinya diisi apa? Tergantung soalnya ya. Kalau yang pertama maunya diisi 1, berarti A aksen, B aksen, C aksen gitu ya. Sekarang key map ini ada 2 model. Model pertama yaitu ABC, model kedua yaitu CAB. Bagaimana cara mengawinkannya? Sama kayak tadi ya. Ketika posisi A-nya 0, berarti A aksen. BC-nya 0 berarti A aksen, B aksen, C aksen gitu ya. Ketika 0 di posisi A, BC-nya 01 berarti A aksen di A ya. B aksen C karena 01, satunya di C, berarti itu bisa aja C. Yang aksennya yang ada 0-nya ditulis ya. Semoga paham ya kotaknya ya, petanya ya. Ibu lanjut ya. Oh, ini masih penjelasan yang tadi masih sama. Terus, oh ini tadi ke copy. Oh ini dia bentuknya horizontal. Ini bentuknya vertikal. Yang ini tadi horizontal ya. Kalau bentuknya vertikal, jadi kalau horizontal yaitu 1 dulu menuju 2, berarti A, B, C, atau B, atau C, A, B ya. Benar kan? C, A, B. Kalau yang bentuknya vertikal, A, B, C, atau B, C, A gitu ya. Ini desain pemetaannya, key map-nya. Misalnya di sini posisi A-nya 0, BC-nya 0. Berarti ditulis A aksen, B aksen C. Gitu ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Terus
Ini adalah hasil penyederhanaannya. Yang kurung, kurawal, dan panah itu adalah hasil penyederhanaannya ya. Kalian bisa coba tambah-tambahkan dan coret-coret ketika A bertemu A aksen dia 0. B bertemu B aksen dia 0. Begitupun sebaliknya ya. Oke. Sekarang peraturannya. Catatan untuk keymap 3 variabel ya. Soal ketentuannya 0 kotak terlingkupi itu nilainya low. Gitu ya, betul ya. 1 kotak terlingkupi dengan 3 variabel output ya. Berarti variabelnya itu bisa, kalau 3 berarti seperti contohnya itu ada A, B aksen, C aksen, ditambah A aksen, B, C, ditambah A aksen, B, C aksen. Gitu ya. 2 kotak terlingkupi sama dengan 2 variabel output. Tergantung ya variabel outputnya seperti apa. 2 berarti ya. Kalau 2 berarti misalnya Y sama dengan A, B aksen, ditambah A aksen B. Misalnya bisa ya. Terus ini contohnya yang 2 kotak tuh. Bisa. Yang paling bawah. Tapi ini 1 variabel ya, harusnya 2. A, B aksen atau A aksen B ya. Terus 4 kotak terlingkupi sama dengan 1 variabel output. Ya, misalnya ini kotaknya 4. Dijumlahkan semua. Jadinya 1 variabel saja. 8 kotak terlingkupi. 8 kotak semuanya berarti ya dijumlahkan. Ya. Berarti dalam atau ada satunya semua berarti kategorinya high gitu ya. Terus melingkupi harus posisinya horizontal atau vertikal. Yang dilingkupi digit 1 dan jumlah digitnya 1. Yang dilingkupi 2 pangkat N ya. 2 pangkat N-nya bisa 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Oke, kita lihat ada contoh soalnya. Oke, ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Ya, ada A, B, C, dan F. Kita akan ambil yang semua nilainya ada 1 ya. Yang pertama ada A aksen, B aksen, C. Yang kedua ada A aksen, B, C aksen ya. Yang ketiga yang ada nilai satunya aja ini Ibu sebutkan ya. A, B aksen, C aksen. Seterusnya ya, sampai seterusnya dijumlahkan. Atau menggunakan peta Karnaugh. Nah, ini peta Karnaugh-nya. Dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 persamaan ini disederhanakan menjadi yang paling bawah itu. Nah, kalian letakkan dulu posisinya di peta Karnaugh ini. A, B aksen, C aksen ini di mana ya? Di sini A, B aksen, C aksen di sini berarti dan nilai satunya gitu ya. A, B aksen, C berarti di peta Karnaugh A, B aksen, C berarti ada satunya gitu ya. Terus ada A, B, C satu-satu semua ada tulis satunya. Setelah itu dipetakan secara horizontal dan vertikal sehingga jawabannya di sini ada A ditambah B aksen C ditambah B C aksen. Nah, contoh pemetaan kotak satunya itu ada di sampingnya itu ya. Yang ada Ibu screenshot itu pemetaannya ya. Misalnya untuk menghasilkan nilai A, jumlahnya seperti apa sih? Kita coba. A aksen, B aksen C ditambah A, B aksen C. Berarti yang dicoret itu A-nya dicoret. Terus A-nya doang dicoret ya, berarti B aksen C. Ada ya jawabannya B aksen C. Oke. Yang kedua itu ada A aksen B C ditambah A B C aksen. Berarti yang dicoret itu ada A-nya ya hilang ya. Jadi B C aksen ada jawabannya ya B C aksen ya. Terakhir semua total horizontalnya dijumlahkan. Kita jumlahkan dulu yang pertama. A
B aksen, C aksen ditambah A, B aksen C. Yang di situ yang hilang adalah A, yang hilang C ya. Berarti nilainya A, B aksen. A, B aksen ditambah A, B, C. Berarti B-nya hilang. Berarti enak ditulis ini sebenarnya ya. Cuman Ibu nggak bisa nulis di ini, gimana ya cara nulisnya ya? Insert kali ya. Sebentar. Nggak bisa Ibu ya. Gimana caranya ya? Pakai pensilnya itu nggak bisa ya. Di text box coba Bu. Gimana? Text box. Text box. Gimana itu text box? Ke home. Nah, itu yang ada gambar A gitu tuh Bu, yang di garis-garis tuh Bu. Ada gambar A. Yang di samping kanan. Ini. Nah, iya itu dia tuh Bu. Ini ya? Yang si A itu. Iya Bu. Klik aja Bu. Nah, langsung klik aja Bu. Oh, begitu ya. Nah, ini kan sebentar tersebut. Dia yang menjumlahkan B aksen C tadi udah paham? Paham belum? Belum Bu, belum. Belum. Kalau tanda panah di mana ya? Panah di PowerPoint Ibu kalian kelihatan nggak di sana? Kursor Ibu kelihatan kok Bu? Kelihatan ya? Nah, Iya. sekarang ini yang dijumlahkan itu kan ini kan. Ini kan kita mau nyari penyederhanaan kan. Yang ini F sama dengan hasilnya A ditambah B aksen C ditambah BC aksen. Nah, kalau persamaan yang ini udah paham kalian, F sama dengan A, B aksen, C aksen udah paham? Dapatnya dari mana udah paham? Nah, itu dia Bu, bingung Bu. Dapatnya Bingung dari ya? mana Oke. buku itu? Nah, dapatnya nilai F ini dari tabel F yang pertama ini. Nah, tabel F yang pertama ini kan dilihat nilai satunya ya. Sehingga coba Ibu pakai tadi, ini tadi. Nah. Yang pertama itu F besar. F sama dengan, ini kan nilainya 001 ya. Yang ini yang pertama kan 001 kan? Berarti di sini A aksen, B aksen, C. Gitu. Ditambah dia di sini ada 010 ya kan? Yang ada nilai satunya yang diambil. Berarti ada A aksen, B, C aksen. Begitu. Ditambah yang ada nilai satu lagi dicari nih. 100 berarti A, B aksen, C aksen. Ditambah satu yang berikutnya itu ada 101 berarti A, B aksen, C. 101 ya betul. Ditambah yang kedua 110 berarti A, B, C aksen. Terus ditambah lagi yang terakhir itu ada A, B, C. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persamaan kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sampai di situ paham? Paham. Nah, sekarang kita ke peta karnafnya. Nah, di sini peta karnaf nih, Bu. Nggak bisa bikinnya nih. Gimana nih bikinnya nih? Nah, peta karnafnya ini kan dipetakan nih. Kayak gini. Di samping ini yang ada Ibu screenshot. Nah, gambar yang ini kan sama yang ini kan sama nih kan. Nah, kalian lihat yang ada satunya itu di mana? Misalnya ini di sini kan udah kelihatan nih kan 001 ya. Atau dari tabel yang ini kalian lihat di sini. 001 ada satunya berarti di sini ada. Karena kita mau menyederhanakan berarti kita lihat dulu. 001 di sini ada ya, berarti ya di sini ada satunya. Berarti kita lihat persamaan apa yang ada di sini, berarti 001 berarti A aksen, B aksen, C. Gitu ya.
Terus di sini ada 010. Ada nggak sih 010? 010 ini ada satunya. Berarti letakkan di sini 1 berarti ya. Persamaan apa itu? Ada 010. Berarti A aksen, B, C aksen. Gitu ya. Terus di sini juga 100. Ada nggak sih di sini 10? Oh, ada satunya. Berarti di sini 100 itu nilainya A, B aksen, C aksen ya. Terus lanjut 101. 101 ada satunya, berarti tulis di sini 1 nih. Di sini maksudnya di kotak sini kan 1 nih. Kita lihat persamaannya. 0101 berarti A, B aksen C. Terus lagi A, B, C atau 111 kan? 11 ada ternyata ya. Tulis lagi A, B, C. Letakkan satunya di sini. Terus habis itu ada A, B, ada 110. 110 juga ada satunya ya. Sehingga hasil akhirnya A, B, C aksen untuk yang terakhir ya. Nah, sekarang kita petakan. Kita jumlahkan nih. Kita jumlahkan, Ibu ambil note-nya. Kita jumlahkan horizontal pertama yang ini nih. Bukan horizontal, vertikal pertama yang ini ya. F sama dengan A aksen, B aksen, C. Ditambah A, B aksen, C. Oke, sama dengan. Nah, di sini kan nilai A aksen ditambah A, berarti dia habis ya. Berarti sama kayak 1 ditambah min 1, berarti habis ya. Jadi di sini ada B aksen C ditambah B aksen C. Berarti jawabannya B aksen C. Karena yang A sudah melebur ya. Kita letakkan di sini biar. Oke. Ini tadi letakkan di atas. Di atas. Oke, di sini ya. Sekarang persamaannya. Dapat satu persamaan ya. Ini vertikal pertama yang ini yang dijumlahkan. Sekarang vertikal yang kedua. Kita tambahkan notnya di sini ya. F sama dengan A aksen, B, C aksen. Ditambah bawahnya ya. A, B, C aksen. Sama dengan. Kita lihat yang sama. Oh, di sini ada A aksen A lagi. BC aksennya sama. Berarti BC aksennya ada 2. A-nya melebur ya kan? A aksen ditambah A melebur. Berarti di sini BC aksen. Gitu. Persamaan yang terakhir kita jumlahkan. Kita jumlahkan persamaan yang terakhir nih. Tambahkan lagi. Bentar kita geser dulu ini ya. Ini kita geser. Ini kita geser. Kita tambahkan yang terakhir. Dia ada A, B, C aksen. A, B aksen, C aksen. Ditambah A, B aksen, C. Ditambah A, B, C. Ditambah A aksen A, B, C aksen. Gitu ya. Kita jumlahkan ini. Ini F sama dengan. Ini persamaan yang ketiga. Kita jumlahkan sama dengan. Ini sama dengan. Oke. Kita jumlahkan 2 pertama ini dulu. A, B aksen, C aksen ditambah A, B aksen, C. Berarti yang melebur di sini ada C ya, karena C aksen ketemu dengan C ya. Berarti hasilnya di sini A, B aksen. Itu dulu ya. Huruf besar ya. A, B aksen. Oke. Ditambah A, B, C sekarang kan karena 2 persamaan itu sudah digunakan tadi ya. A, B, C. Yang hilang apa di sini? A, B, C berarti yang hilang B ya. Berarti hasilnya di sini kita bikin sama dengan
AB aksen ditambah AB berarti hasilnya ada AC ya kan? AC. AC ditambah dengan persamaan terakhir. Ditambah A, B, C aksen. Nah, C aksen. Oh, B yang tadi sudah melebur ya harusnya. Yang tadi harusnya udah lembur. B, ya B udah lembur. Enaknya dicoret langsung ini ya sebenarnya ya. Kalau nggak dibikin tulisnya 2 di dalam kurung. Ya, Iya, sebentar nih. Cara mencoretnya nih Bu, merah-merahin aja lah. Ibu kuning-kuningin aja nih ini. Ini ya, sekarang ini aja ya. C aksen nih, ini nggak bisa ya. Kalau nggak dikelompokin dulu. Kenapa Nurul? Suaranya kecil Nurul. Itu dikelompokin dulu. Jadi A, B aksen, C aksen plus A, B aksen, C itu dikurung dulu. Terus ditambah A, B, C plus A, B, C aksen gitu. Biar gampang. Oke, boleh. Coba. Jadi nanti hasilnya juga Ini kan tadi yang kelompok pertama ini udah ya. udah. Oke, sekarang kita kelompokkan yang kedua ya. Kita enter aja ya. A, B, C ditambah kok jadi gini mainannya. Kita ganti jadi hitam ya. Sama dengan, loh kok dia nggak mau hitam sih? Sama dengan, Di blok dulu. Di blok tadi baru ganti warna. di blok dulu kali ya. Ya udah sama dengan dulu deh. Sama dengan A, B, C ditambah A, B, C aksen. A, B, C aksen ya. Baru ini di blok. Oke. Sama dengan ini yang hilang itu C-nya ya. Ya. Jadi AB ya. Ibu itu yang atas harusnya B aksen. Oh Hasilnya. iya ini B aksen. Oke, makasih. Sehingga hasil akhirnya itu sama dengan A, B aksen ditambah AB ya. Hasilnya berarti A ya kan? Begitu prosesnya ya. Sehingga persamaan akhirnya F sama dengan A ditambah B aksen C ditambah B aksen C. Gitu ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nih. Ini juga sama kayak gitu caranya ya. Diketahui tabel kebenaran seperti di samping. Nah, yang ada nilai satunya nih. Coba kita coba ya. Cuman ini agak panjang ini. Panjang melebar ya. Yang ada nilai satunya berarti yang pertama ini Y sama dengan A aksen, B aksen, C aksen ya kan. Ditambah yang ada satu kedua. A aksen, B aksen, C. Ditambah A, B aksen, C. Ditambah A, B, C aksen. Ditambah A, B, C ya kan. Kita bikin ke bawah. Ini aksen. B aksen. Ini kita enter aja. Nah. Itu semua ya. Oke, setelah itu kita lihat posisi nolnya ini ya. Satunya ini kan 0, 0, 0, 0, 0, 0, letakkan 1 di sini ya kan. Terus 0, 0, 1, 0, 0, 1 ada satunya ya. Letakkan 1 di sini. Setelah itu 1, 0, 1, 1, 0, 1, letakkan 1 di sini.
1, 1, 1. Ada juga letakkan di sini ya, satunya ya. Terakhir 1, 1, 0 letakkan di sini ya. Sekarang kita jumlahkan persamaan pertama ya. Persamaan pertama kita jumlahkan. Dia 0, 0, 0. Y sama dengan A aksen ditambah B aksen dengan C aksen. Ditambah dia di situ ada 001 berarti A aksen, B aksen, C ya kan? Hasilnya sama dengan A aksen, B aksen ya kan? A aksen, B aksen. Persamaan kedua. Tambahkan lagi di sini. Di posisi Y sama dengan di situ ada 101 berarti A, B aksen C ya kan? Ditambah ABC, ABC itu persamaan yang kedua ya. Sama dengan yang hilang berarti B ya, berarti AC ya kan hasilnya. Oke. Persamaan yang ketiga. Dia ada Y sama dengan ABC ditambah 110 berarti ABC aksen. Sama dengan C-nya sama berarti C-nya melebur ya, berarti ini AB ya. Hasil akhirnya sama ya. Hasil akhirnya kita jumlahkan di sini Y sama dengan A aksen B aksen ditambah AC ditambah AB. Seperti itu ya. Semoga paham ya. Insya Allah, Bu. Oke. Sekarang ke soal berikutnya. Ini ada soal. Tapi soalnya ini kalian kerjakan sebagai PR aja lah ya. Nanti Ya, Bu. dipresentasikan sehari sebelum UTS ya. Karena Ibu Iya, Bu. biasanya ngambil soal-soal dari hasil presentasi kalian ya. Presentasi dari soal-soal per pertemuan ya. Terus kita ke KIMAP 4 variabel nih. KIMAP 4 variabelnya sama ya. Ada model 1 dia ABCD, terus model 2-nya ada CDAB ya. Ini karena dia 4, berarti 2 pangkat 4 itu 16 ya. Berarti 80, 81, 40, 41, begitu pun seterusnya ya. Lanjut di sini. Ini hanya penomoran aja biar lebih gampang ya. Ini pertakar marknya 00000001. Ini desain pemetaannya. Kalau disederhanakan 0001 itu menjadi A aksen di peta ini ya. 1110 disederhanakan jadi A. Ini juga jadi C aksen, jadi C. D aksen, B dengan B aksen. Itu ya. Lanjut. Ini ketentuannya. Catatan untuk KIMAP 4 variabel. 0 kotak terlingkupi sama dengan 0 atau low. 1 kotak terlingkupi atau 4 variabel output. 2 kotak terlingkupi 3 variabel output ya. Kalau 3 variabel output itu yang kayak tadi A, C, D aksen. Kalau 4 itu A aksen, B, C, D gitu ya. Terus 4 kotak terlingkupi ada 2 variabel output ya. 2 variabelnya itu contohnya A, C aksen. 8 kotak terlingkupi yaitu 1 variabel. Jadi A aksen itu contohnya ya. Terus 16 kotak terlingkupi itu 1. Melingkupinya harus posisi horizontal atau vertikal. Yang dilingkupi digit 1 dan jumlah digit 1 ya. Dengan ketentuan 2 pangkat N. 1, 2,
4, 8, 16 ya. Semoga paham ya, nanti dibaca pelan-pelan ya. Oke, ini ada soal. Soalnya itu seperti ini. Aduh, ini harus dibikin peta karnavnya ini ya. Persamaannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 persamaan ya. Boleh kita coba kalau mau coba ya. Dia jadi berapa variabel? 1, 2, 3. Oke, kita akan coba ya. Kita ambil persamaan Y sama dengan yang ada satunya. Berarti pertama aksen, D aksen, C D aksen, C D aksen ya. Ditambah A aksen, B aksen, C D ya. Ditambah A aksen, B C D aksen ya. Ditambah, di enter aja, tambah A aksen B C D, A aksen B C D, ditambah 1001 berarti A, B aksen, C aksen D. Terus 1011 ditambah A, B aksen, C D. Ditambah 1100 ya. 11 berarti A, B, C aksen, D aksen ya. Betul semua nggak itu deh? Betul ya? Semoga ya. Sekarang kita ambil persamaan pertama. Kita ambil yang satu variabel dulu ya. Yang di sini ada 0011 ya. 0011 itu ada nilai nggak di Y? Kita lihat. 0010, 0011 ada ya. Berarti Y sama dengan 0011. Berarti A, B, C aksen, D aksen gitu ya. Itu persamaan pertama. Terus yang kedua. Y sama dengan, di situ ada 0110 ya kan? 0110. 01 berarti A aksen, B. Ya kan? 10. 10 itu C, D aksen. Ditambah 1110. A, B, C, D aksen, ya kan? Sama dengan, kita sama dengan kan. 0110, oke. Yang bisa melebur itu A ya. Berarti nilainya B, C, D aksen. Ya kan? Ya enggak? Iya Bu, benar Bu. Oke, B, C, D aksen. Oke. Sekarang persamaan yang ketiga. Kita tambahkan lagi Y sama dengan dia di situ 1100 berarti A, B, C aksen, D aksen. Ditambah 1101 berarti A, B, C aksen, D. Ditambah D ya, ditambah 1000 A, B aksen, C aksen, D aksen. Ditambah, tambahnya di bawah aja. Ditambah 1001 A, B aksen, C aksen, D gitu ya. 1001. Oke, sama dengan
Kita jumlahkan dulu persamaan, dua persamaan ya. A, B, C aksen, D aksen. Dengan A, B, C aksen, D. Di situ melebur, D-nya yang melebur ya. Iya Bu, A, D-nya, Bu. B, C aksen kan. A, B, C aksen. A, B, C aksen ya kan. Itu yang persamaan. Kita tulis dulu. A, B, C aksen, D aksen ditambah B, C aksen D ya. Sama dengan. Sekarang persamaan yang kedua dari yang terakhir ya. Sama dengan A, B aksen, C aksen, D aksen ya kan. Ditambah A, B aksen, C aksen, D. Sama dengan. Ini Yang melebur D-nya. D-nya ya, betul ya. A, B aksen, C aksen ya. Terus kita jumlahkan lagi. Sama dengan A, B, C aksen ditambah A, B aksen, C aksen ya. Hasil kedua Yang hasil itu melebur ditambah. B-nya, Bu. Yang melebur apa? B. Iya benar, B-nya. B-nya berarti Aksen. A, C A, aksen. aksen. Oke. Udah itu udah ya. Hasil akhirnya berarti Y sama dengan kita Y sama dengan A, B, C aksen, D aksen ditambah B, C, D aksen ditambah A, C aksen. Sama nggak? Beda ya? Beda. Iya, Bu. Iya. Cek lagi siapa tahu ibu yang salah ya. Kan udah paham ya kan? Oke, sekarang ada soal. Ini kalian sederhanakan. Kerjakan di rumah aja ini ya. Terus ini ada rangkaian logikanya ya, rangkaian logic tree-nya. Ini menggunakan dua input ya. Kita coba ya. Dia yang ada nilai satunya berarti A aksen, B aksen ditambah di situ ada Y sama dengan A aksen, B aksen ditambah A aksen B ditambah AB. Oke. Kita buka logic tree-nya dulu. Logic tree-nya. Lebih besar. Bentar ya. Kita bikin ini ya. Gambarnya. Dia tadi Y sama dengan A aksen. Kita ambil tanggalnya dulu ada 3. 1, 2, 3 ya. Terus dia yang pertama persamaannya itu N. Berarti kita ambilkan N gate-nya. Dia ada 2 yaitu A aksen, B aksen ya. Berarti kita ambilkan not-nya dulu ya. Bu, kok bisa share screen-nya yang masih PPT ya, Bu? Oh, yang tadi ya? Ibu stop dulu Iya. itu berarti ya. Oke. Stop dulu ya. Oke, terima kasih Gesta ya. Iya, Bu. Oke, Bu share. Nih baru kelihatan ya? Nah, iya, Bu, baru kelihatan, Bu. Oke.
Sekarang tadi pagi Ibu juga kayak gini, nggak ditegur tapi Ibu berarti diem-diem baik. Juga repot sih. Oke. Ambil tagelnya 3 karena persamaan yang mempunyai nilai 1 di Y-nya ada 3 ya kan. Sekarang persamaan pertama itu A aksen B aksen berarti perkalian dengan menggunakan not karena menggunakan aksen ya. Karena perkalian kita menggunakan N. Setelah itu dihubungkan. Ini juga dihubungkan. Oke. Nah, yang persamaan kedua A aksen B. A aksen masih menggunakan N. A aksen B dia menggunakan not dan N ya. A aksen berarti di sini yang persamaan pertama A aksen, B-nya berarti dari sini karena dia nggak menggunakan not. Persamaan ketiga AB berarti langsung saja. AB berarti sini A, sini B. Terus setelah itu ketiga persamaan ini dihubungkan dengan OR ya. Kita ambil OR-nya, gerbang OR. OR-nya 2 ditambahkan menjadi 3. Oke, jadi 3 ya. Kita hubungkan penjumlahannya. 1, 2, 3. Setelah itu ditambahkan lampunya ya. Nah, sebagai indikator keberhasilan. Oke. Tuh, dia menyala. Ya kan? Posisi nilai satunya itu menyala ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Ibu stop share. Kalian bikin rangkaian aja ya. Satu orang mewakili udah cukup ya. Tapi semuanya juga nggak jadi masalah ya. Ibu stop share. Yang terakhir itu pakai gerbang apa Bu tadi Bu? Yang terakhirnya? Yang terakhir tadi menggunakan OR. Garuda, Bu. Tegar udah. Oke, keren Tegar. Coba. Ibu catat dulu. Pakai gerbang OR tadi Gesta yang terakhir. Iya Bu. Silakan di-share Tegar. Kelihatan nggak, Bu? Wih, mantap, keren. Ibu catat nih, Tegar. Oke, sip, Tegar. Siapa lagi? Silakan Bisa Bu, di-share. bisa Bu. Gini Bu. Gesta, oke, keren. Oke, mantap. Catat dulu Gesta. Oke. Siapa lagi? Masih ada Aldi, Nurul, dan Wendy. Wendy nggak hadir tadi ya. Oke, silakan lagi di-share yang lain. Nurul atau Wendy ya. Aldi, terima kasih Gesta tadi keren. Udah Aldi atau Nurul? Belum, Bu. Oke, Aldi keren. Coba buka ininya, rangkaiannya. Belum, Bu. Belum Belum Aldi? jadi. Iya, belum jadi. Belum jadi. Coba Nurul. Slide-nya udah di-share semua kan? Sudah Bu, sudah. Oke. Biar ada kelihatan ininya maksud Ibu ya. Nurul udah? Belum. Lagi mencoba atau gimana?
Ini baru jalan Bu rezekinya. Dari tadi error mulu. Oh, error ya. Kadang kan dia minta key-nya nggak? Hah? Nggak minta key-nya dia. Enggak. Baru apa ya? Skip. Oke, yang belum dicoba ya. Nanti minggu depan boleh di-share. Ibu diingatkan lagi ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Slide-nya dibaca pelan-pelan, dipahami, insya Allah nggak susah ya. Sama-sama belajar kita ya. Oke, Bu rasa cukup untuk hari ini ya. Iya, Oke, Bu. soalnya jangan lupa dikerjakan ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih banyak untuk hadir di mata kuliah ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Udah. Ini nggak jadi jalan. Mau jalan. Sampainya. Nanti SSD makannya. Ya orangnya udah mau keluar. Apa masih ada? Masih ada ya? Ganti SSD dulu. Belajar sih. Tapi jual ginjal dulu. Selamat belajar. Jual ginjal. Jual ginjal, Tegar megang jidat aja anjir. Togar lah megangin jidat aja anjir. Togar dong. Togar. Tuh ngapa Gar? Udah lah.